Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak Ibu, ibu-ibu semuanya yang hadir, terima kasih atas kehadirannya. Ya. Ini adalah ibu-ibu calon peserta tur ke Hainan. Nah, ya. Yang programnya namanya Besdil. Ya. Dan antaranya ada Bu Ari, ada Bu Ning, ada Mbak Rum, ya, ada Bu Nunu, ya. Dan beberapa peserta lain lagi ada di Surabaya, di Gresik, ada di Bandung, ada di Bekasi. Ini ada yang Jakarta juga hadir di sini. Ya, alhamdulillah. Ya. Mari kita buka pertemuan pada siang hari ini dengan baca doa masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ibu-ibu semuanya, kebetulan, ya, tur kali ini pesertanya putri semua. Untuk yang dari Pelangi, ya. Ya, jadi awalnya Ibu, kenapa makanya saya ikut, karena saya ditunjuk menjadi TL karena yang akan berangkat adalah 20 lebih, malah bahkan terdaftar terakhir itu 30. J. Tetapi ketika dimintai DP, kose suwe-suwe iki kose anakku kasih itu ada yang anakku rento ya, ada lagi yang ini saya kebetulan ya non muslim, saya harus silaturahim pada saat Natal itu, jadi kami nggak bisa nih kalian. Ada lagi yang bisa saya ikut dari pulang dari Turki, saya daftar. Ketika dimintain DP ternyata juga nggak jadi. Nah, jadi akhirnya sampai terakhir yang sudah fix ada 10, ya. Kemudian ternyata putranya Mbak nggak jadi juga. Jadi akhirnya 8, ya. Ya, tetapi akhirnya pesertanya kembali 30 lagi. Yang isi adalah dari ya, akhirnya kami los, ya, kami open trip, ya, silahkan dah siapa yang mengisi dari travel lain, ya sudah, akhirnya daripada kita nggak berangkat, ya cuma 8 orang, kita keberangkatan minimal kan 20, ya, saya jadi TL, tapi karena nggak jadi ya sudah, jadi mohon maaf, kami tidak bisa membersamai. Nanti TL yang lebih handal lagi, yang akan mendampingi ibu-ibu semuanya, nanti justru TL yang memang kesehariannya kadang-kadang 2 minggu sekali dia ke Cina terus kayak gini, karena memang pekerjaannya jadi tour leader profesional. Kalau saya tour leader karena ada jamaah. Jadi tour leader seperti halnya ketika saya bawa jamaah umroh juga menjadi tour leader sekaligus pembimbing karena saya punya jamaah sendiri. Yeah. Begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yeah. Pendengaran saya menyampaikan beberapa hal yang pokok-pokok, yang penting-penting ketika kita nanti tur ke Hainan. Jadi yang tur ke Hainan ini, ibu-ibu semuanya, kami tidak jadi 6 hari, ya, menjadi 5 hari, karena yang 6 hari sudah full pocket, ya. Jadi ternyata saya agak santai karena selama ini kan saya juga ke konsorsium itu ya mepet-mepet waktu baru kita masukkan jamaah, kita masukkan peserta itu. Tetapi karena nggak tahu ini karena namanya peak season, ya, atau di mana banyak orang liburan gitu, ya. Jadi harga-harga menjadi naik, ya, semuanya. Nah, ketika peak season ini atau masa liburan ini, itu ternyata banyak sekali perusahaan-perusahaan di Jakarta yang kemudian akhirnya booking. Jadi mereka booking seat, ngeblok, ya. Aku petang puluh, aku segini. Sehingga di tanggal berapapun sudah nggak kebagian lagi. Akhirnya kebagiannya yang ini di tanggal 23, yaitu hari Senin. Jadi ke Cina itu, ibu-ibu, itu adalah undangan dari pemerintah Gubernur Hainan, Cina. Ya, maka pemerintah tersebut untuk menarik supaya banyak orang-orang Indonesia wisatawan yang datang ke sana itu dibebaskan dari maskapai, harga maskapainya itu dibebaskan, jadi tidak dikenakan biaya maskapai. Karena apa? Karena harga segini ini kan sebenarnya hanya cukup untuk bayar pesawat. Nah, kemudian kenapa bisa seperti itu? Karena memang mereka pengen mengundang sebanyak-banyaknya. Nah, sayang di Indonesia ini ketika kita pergi ke ikon-ikonnya dunia, ya, tinggalan-tinggalan sejarahnya di dunia,
yaitu seperti Borobudur, Prambanan dan sebagainya itu ketika kita jalan-jalan hampir ketemu turis itu sedikit, tidak sebanyak ketika kita di tempat lain. Kalau kita ke Turki ataupun ke Cina itu ini onone ming turis kabeh. Hampir tidak pernah ketemu orang-orang lokal itu. Nah, begitu pintarnya di mana di Turki juga seperti itu. Di Turki itu di halamannya apa itu Masjid Hagia Sophia itu, wih sini dari berbagai negara semuanya orang antri mau masuk ke masjid yang dulu gereja itu, wah luar biasa. Nah seperti itu. Tetapi yang kayak ini dibebaskan. Ke Turki juga murah, harinya di harga sekitar 15 jutaan, 16 jutaan. Itu dengan 10 hari, kemudian nginepnya juga bintang 4, sekamar berdua, kemudian full pelayanan ini karena ada subsidi dari pemerintah. Nah, yang Cina ini juga ada subsidi, yaitu berupa digajikannya maskapai. Maskapainya nanti adalah Lion, itu charter flight. Jadi flightnya sudah di-charter, jadi sehingga mau berangkat kapanpun atau mau terlambat sebentar pun tidak masalah. Sehingga nanti ketika kita sampai sana, jangan sampai kita agak santai-santai. Bagi yang mungkin dari Jakarta, mungkin buat Mbak Wari segala ini, itu nanti kalau bisa sampai sana ya antara jam 5, jam 6. Karena kadang-kadang ketika jadwalnya itu 21.45 nanti kita terbang itu bisa jadi kadang-kadang jam 9 udah, yuk masuk jam 9 kita udah kumpul semuanya, berangkat, kayak gitu. Kadang-kadang seperti itu. Dulu kami juga seperti itu, maju 1 jam. Nah kemudian kita untuk perlengkapan ya, ibu-ibu semuanya, untuk perlengkapan mungkin tidak begitu masalah karena harinya cuma 5 ya. Hari 5 itu bisa membawa 5 set pakaian itu cukup dengan 5 set pakaian. Kemudian kita setiap hari ada di hotel yang sama. Ya, tidak pindah-pindah, jadi tidak stres, tidak perlu harus kemas-kemas. Ya, cuma kalau kita jadi di sana di hotel di Cina itu hotelnya hotel yang pernah saya share itu sangat besar sekali. Itu ada gedung A, B, C. Nanti kita nggak tahu dapat yang mana. Saya dulu waktu itu dapat yang A. Itu gede banget. Gua sampe niki gede. Sak nggo pelayon wae. Nggo pelayon ora kesel. Saya iso nggo pelayon gitu. Saking luasnya itu sehingga terkesannya kayak iman-iman deh, gede sak mene kok ngomong loro tok. Tetapi nanti yang gedung B, C agak kecil. Tetapi ya agak mudah-mudahan ya kita rezekinya bagus nanti kita dapat yang itu. Tetapi kalaupun luas atau sempit itu tidak masalah. Karena apa? Karena sebenarnya ya yang kita butuhkan ya sebenarnya untuk istirahat, kemudian nyaman. Tetapi kalau kita dapat besar itu ya memang santai banget lah, so lega banget. Gitu. Nah, kemudian keberangkatan kita mulai dari ini ya, Start Jakarta ya, ibu semuanya. Start Jakarta, Sanya, antara Jakarta Sanya ini 0 mil ya. Jadi Bapak Ibu ibu-ibu kalau nanti sekiranya tidak bisa meninggalkan dari ngemil ya bawa masing-masing. Kalau sekiranya karena ini kan perjalanannya 21.45, jadi ibu nanti kita berikan tiket yang dari Jogja ini, tiketnya sampai di Senen nanti jam 8:30 ya. Jadi nanti kumpulnya jam 7 itu sudah berangkat. Jadi kumpulnya kalau bisa jam 6 ya, jam 6 sudah kumpul di stasiun Tugu. Kita naik stasiun kereta Senja Utama, Fajar Utama. Nggih. Insyaallah keretanya bagus, kereta baru nggih. Yang model baru yang tempat duduk yang model reclining itu. Sampai sana jam 2:30 nanti kita naikkan taksi ya. Ibu nanti naik taksi ke bandara. Sampai di bandara kira-kira ya jam 4. Paling pol 4:30 nggih. Jadi kalau ada undangan dari TL nanti dimohon untuk berkumpul antara jam 17, jam 5 sampai jam 6 ya kita sedengan. Kita sampai sana sedengan.
Nanti begitu ketemu, nanti biasanya di depan rumah makan Resto Solaria di Terminal 2 F2 2F apa. Nah, nanti di sana ibu-ibu akan ditunggu oleh siapa namanya tour leader, dan nanti akan diminta paspornya. Pertama paspornya, yang kedua akan diminta kopernya yang mau dimasukkan dalam ini. Ibu-ibu boleh membawa koper besar, boleh membawa koper yang kabin juga boleh, monggo. Kalau ada koper besar ya mending koper besar, nanti bisa, pulangnya bisa untuk beli oleh-oleh. Tapi ya maksimal 15. kabin 5. Ya, ya boleh bawa 2 koper besar sama kecil. Nah, tapi kalau mau simpel ya 1 saja besar. Tapi kalau terpaksanya kecil pun yang 20 in itu juga bisa. Yeah. Tapi nggak tahu ya kalau ibu-ibu kita pakaiannya oke ya. Durung kerudungnya, durung celana panjangnya, durung apa liane. Itu. Nah, untuk di sana hawanya hawa tropis. Jadi cenderung panas. 23-25 kemarin. Cenderung panas. Jadi kalau ibu-ibu jangan pakai baju seperti ini, saya panas nih, nggak enak. Tapi yang dingin aja, yang mengandung kaos, boleh, monggo. Menyerap keringat. Nah, kemudian kira-kira nanti jam 6 itu sudah kumpul semuanya, kemudian akan di briefing ibu-ibu semuanya oleh tour leader teman kami, kemudian nanti diajak masuk ke bagian tiketing, kemudian Bapak Ibu nanti akan menerima lembaran. Itu sebenarnya bukan tiket, kayak semacam boarding pass itu loh. Nah, kalau tiket kan tebel itu, tipis itu, ya bukan semacam, hanya berisi tentang atau tulisan tempat duduk itu. Tempat duduk. Nah, nanti selama durasi terbang kita 4 jam. Ini jam 10 terbang kurang seperempat, 11, 12, 1, 2, 3. Kok sampai sana kok sini sampai jam 3 ya? Ini kan lokal. Ditambah 1 jam. Lokal. Ini lokal. Jam 3 ditambah 1 berarti beda 2 jam. Bedanya 1 jam ya? Oh, berarti 21 beda 1 jam. Ya. Dan Hainan itu bedanya 1 jam. Ya. Tapi matahari itu kayaknya lebih cepat sana daripada ini. Karena apa? Karena gini. Jadi gini. Jadi ini Indonesia ya. Ini Indonesia, gitu. Terus ini Cina. Terus Hainan tuh di sini, pulau kecil. Garis khatulistiwanya ada di sini. Jadi dia ada di timurnya garis khatulistiwa. Sehingga lebih duluan Hainan dibanding dengan Jakarta. Maka kalau di sana Indonesia jam berapa? Tambah 1, jam 3, 4 jam atau 5 jam, maka di sana jam 4. Nggih. Nambah 1. Lebih duluan sana. Nggih. Baik. Kemudian insya Allah perjalanan nyaman, nggih. Pesawat Lion juga nyaman, nggih. Hanya mungkin no meal atau tidak pakai, paling hanya minum, kita makanan sendiri, nggih. Kemudian sampai di sana nanti akan ditemui oleh guide orang asli Cina yang bisa fasih bahasa Indonesia. Di situ nanti ibu akan dibawa ke hotel, kemudian istirahat di hotel, mungkin hanya sekedar ganti-ganti baju, mandi-mandi, terus nggak lama kemudian jam 8 jam 7 sudah harus berada di resto. Nah, kemudian nanti di resto kita setelah itu di resto kita baru berangkat jam 8. Nah, ada hal yang perlu saya sampaikan. Di resto itu, kalau yang restonya hotelnya sama dengan yang kami kemarin, itu di situ ada tulisannya berbahasa Indonesia.
pengumuman tempelan, mohon tidak mengambil atau mengambil menu untuk dibawa keluar resto kena denda 200 yuan apa kalau salah, apa 100 yuan. Kalau 100 saja 250 200 selawe, nek 200 yuan ya 450. Nah, maka kalau sekiranya ada yang sakit, itu jangan aku sakit aku nggowo dhewe, jangan. Mendingan minta izin, karena di situ nanti akan ada TL kita dan guide kita ikut makan di sana. Kita sampaikan pada TL kita, minta tolong untuk sampaikan pada petugas supaya ini teman kami di kamar sakit. Nah, untuk bilang balik ya mudah-mudahan nggak sakit ya. Kalau seandainya pusing, misalnya itu bisa. Atau ngerti bawa telur kemudian disimpan, bawa keluar masuk untuk dibawa ke bis, nggak sangu, itu jangan. Tetapi kalau untuk makan siang itu nanti di restoran. Kalau makan di hotel itu makannya buffet. Jadi prasmanan itu, sehingga itu kalau nggak grup kita ya nanti grup yang lain yang makan. Artinya berkesinambungan akan ada grup-grup yang akan makan di situ, maka tidak boleh diambil. Tetapi kalau di resto yang makan siang itu selalu nanti itu menjadi hak kita. Restonya round table mubeng, di atasnya ada kaca, bisa diputar gini lauknya. Itu nanti ya ada bebek, ada udang, ada ayam, itu nanti pasti turah. Nah, oleh karena itu kalau itu bisa dibawa karena kita nggak tahu ini modelnya di Hainan tuh dapat jatah makannya cuma 2 kali, pagi dan siang. Yang malam itu nanti makannya bisa jajan di sekitar hotel. Kemarin ada yang siapa yang mau nitip, kami mau pergi nih ke resto, itu ininya apa itu guide-nya bisa menawarkan seperti itu. Atau kalau pas dilalah ada programnya yang program tambahan, ada program namanya program apa itu opsional, program tambahan itu bisa kalau nggak di night market atau night market pasar malam, night market ya, pasar malam bahasa Inggrisnya lemah. Night market, pasar malam, atau kalau enggak di jalan-jalan street di sana itu nanti banyak rumah makan di sana. Cuma hati-hati kalau masuk restoran yang di pasar itu, ya, pasar malam itu kalau kita beli pop mie, semacam pop mie itu ya, itu ya mending kalau mau beli jangan 4 1 dulu aja diicipi bareng-bareng, karena rasanya kecut banget. Bisa ya? Nggak tahu, rasanya kecut, bumbunya kecut. Kemudian ketika ada ibu-ibu rombongan kami yang mau beli di tempat yang lain, itu nggak boleh. Nah, dia nggak bisa bahasa Inggris, cuma gini-gini aja. Bahasa Inggris nggak bisa, apa diajak bocor Cina iso, dia sing ra iso. Bahasa Inggris nggak bisa, sehingga ya bingung akhirnya. Nah, orang-orang itu dia gini-gini. Terus kenapa itu? Dia ini apa itu kerudungnya dipegang, kerudung dipegang. Oh, Muslim. Terus ternyata ada tulisannya babi. Ya, jadi hati-hati nanti, kalau di sana harus dipastikan Muslim. This is food Muslim. Nah, ya gitu. Terus ya makanan di sana apa itu menggugah selera itu deloknya udang, macam-macam. Ini ya mungkin regane larang tenan ya. Uang kita tuh nggak ada harganya di sini. Jadi makan seperti itu tuh 30 kan sudah 1.000 loh. Sudah 5.000 ya. 30 28 nggih. Terus kalau udang nggak pira hargane ya, Bu. Ya, itu. Itu kalau. Nah, kemudian jadi urutannya tadi ya, ketika kita makan pagi tadi selesai jam 8, kemudian kita ke Dongxiang, kemudian selanjutnya lagi kita ke Nanshan Buddhist Culture Park. Itu patung Buddha yang
yang tertinggi di dunia, tingginya 108 meter. Jadi kalau ibu-ibu kepengen fotonya patung Budanya utuh, ya jangan dekat dengan patung, dari kejauhan, dan di atas kita di bawah ngelihat ada jembatan pada lewat sana, itu jalan yang di bawah itu menuju ke patung. Kalau kita di atasnya kita bisa foto patung Budanya bisa utuh, tapi kalau kita dekat nggak bisa utuh, gitu. Nah, terus kalau ibu-ibu pergi mungkin sepasang ya, artinya bisa saling moto gitu, berdua moto. Tetapi kalau kepengen berdua pengen difoto orang, caranya gampang. Nah, orang lagi moto, kita minta aja kameranya difotoin, take picture. Terus habis itu gantian, masing-masing mau, ya gitu. Nanti saya kasih pelajaran juga bagaimana ngambil foto supaya foto itu standar, sesuai dengan standar fotografi gitu yang ada. Bahwa kebanyakan orang itu kalau moto itu gini, foto gini. Nah, ini kamera yang gini, barang itu orang ya, ada di sini. Jadi bawahnya sisa banyak banget. Nah, kalau sisa banyak banget kan jelek. Karena lantai itu bukan pemandangan. Yang namanya pemandangan itu adalah atas. Seperti maunya, ada kamera yang ngambil. Oke. Kamera. Oh, anggo password sik jenengan. Anggo password. Oke. Nah, seperti ini, nggih. Orang kadang-kadang kayak gini. Karena yang didelok gini. Ini orang ya berdiri kayak gini. Kalau kayak gini nih, nggih. Bawahnya bukan pemandangan, tapi kita sejajar dengan orang, kita agak, nah seperti ini. Nah gitu. Nah, tetapi kalau kita pengen memperlihatkan yang di atas bagus, kayak gini bisa. Ini nih kepala ya. Nah, sisa di atas gak apa, seperti ini. Tapi jangan seperti ini. Kadang-kadang orang itu saya didelok gini kok jepret. Apalagi gini. Wah, jepret itu. Nah, monggo nanti tak kasih praktek untuk foto supaya pemandangan kita bagus nanti. Soalnya tukang foto gitu. Soalnya aku tukang foto nanti keren itu lagi wong foto. Kemarin juga ada gitu, foto ceramah itu di masjid itu. Ceramah itu. Gini. Uangnya nih pojok nih, misalnya turah banget lantai. Nah, bagus tembang foto min skill tok. Begitu ya. Oke, baik. Nih. Nah, Bapak Ibu, Ibu-ibu semuanya, wisata kita itu hampir semuanya di sana itu ketemu dengan pantai. Ini pantai sana, pantai sini, pantai sana, sini. Tetapi tidak semuanya di pantai. Artinya di pantainya hari itu satu hari ada di pantai, besok lagi ada di pantai. Tetapi juga ada yang di luar pantai, yaitu kita ke ini. Hari kedua itu kita di toko sutra atau latek. Mohon maaf ya, kalau untuk kunjungan ke toko itu adalah toko yang kerjasama dengan pihak pemerintah. Nah, hal itu dananya dipakai untuk mensubsidi perjalanan kita. Tetapi karena itu uang kita itu berbeda jauh dengan ya, kursnya itu kita rendah ya, sehingga apapun yang kita beli di sana biasanya ya cenderung mahal. Nah, maka kebijakan kami cuma bilang begini sama jamaah, kami akan bilang bahwa untuk masuk ke sana wajib. Semua toko-toko yang sudah nanti ada toko latek, ada toko herbal, ada toko bambu. Semuanya serba dari bambu. Itu wajib semua dikunjungi, tetapi tidak wajib membeli. Nah, tidak wajib membeli. Nah, saya sarankan kalau mau beli latek ya mungkin ya di Indonesia mungkin lewat Shopee lebih murah mungkin ya. Kemudian juga oleh-oleh di sana. Kalau oleh-oleh makanan ya monggo silahkan, itu murah di sana. Makanan itu yang
kayak kayak bentuknya segini ya, plastik itu agak gede sedikit. Itu nanti agak ada yang ada penawaran dari guide-nya itu biasanya. Ini silakan siapa mau ini yang ini macam-macam ini 100.000 dapat 5 bungkus. Nah, itu bisa seperti itu. Tetapi ketika saya beli di pasar, beli perhiasan, itu perhiasan harganya 20.000 rupiah. Perhiasan apa itu untuk di kerudung loh, bros. Nah, tetapi ketika beli di sini, beli di online itu main 8.000. Api-api. Nah, seperti itu. Wis api-api iso digoleh-oleh. Nggih. Nah, seperti itu. Tapi yang sana rupanya agak putih, yang sini malah justru kuning. Bagus. Nah, itu monggo kalau mau beli banyak nanti kita bisa arahkan kemana harus beli lewat online itu. Daripada ngoleh-olehi abot-abot tekan kono itu. Di Bambu juga ada sepatu mahal banget. Ini pokoknya serba mahal semuanya. Nah, biasanya kalau sekiranya ibu-ibu nanti nggak beli itu mungkin ya tidak perlu banyak bertanya ya. Yang kedua, di antara yang tidak beli itu ojo ngumpul. Ngelumpuk semuanya. Ya biar nyebarono gitu. Iya, kayak gitu aja. Ya, tapi pasti dalam setiap perjalanan itu ada yang biasanya yang kemudian apa itu membeli itu biasanya ada. Seperti kemarin waktu saya mengirim apa itu ke konsorsium ke Turki, itu teman kami bilang, Pak Nurdin, wah luar biasa, yang ikut ke Turki itu dokter ini, wah dosen-dosen, profesor dan sebagainya, itu rata-rata kira-kira hampir 99% itu orang kaya semua. Bukan toh Pak, 100 toh Pak? Enggak, 99%. 100 yang satu kan jenengan. karena beliau begitu pulang kepengen berangkat lagi karena nyesel nggak jadi beli jaket. Karena istrinya itu sudah bawa uang tapi nggak bilang, bawa uang dolar. Si suami duitnya sudah habis. Ketika istri bilang, Pak, iki apik ya Pak, sesuk melu ngene Cina wae, ngono kuwi. Nah, akhirnya tidak jadi itu ke Cina. Sampai di Indonesia bilang, Pak, jane aku nggo duit ini, Pak. Kowe ora ngomong nek nggo duit. Lah kowe tak tekoni wis ora ana dukungan, aku gitu kowe ora ana dukungan ya aku ora maju neh. Padahal harganya berapa? 20 juta jaket. Nggih, itu seperti itu. Jadi bagi orang-orang tertentu memang duit itu enggak ada masalah, tapi bagi orang tertentu mungkin 1.000 rupiah pun tidak ada di tempat sampah. Gitu ya. Oke. Nah, yang ini acara semuanya ini semuanya bisa dilihat di halaman 1 dan 2 ya. Tetapi di antara ini ya, itu setiap malam itu ada ini dibuka halaman 4. Ada jenis tour opsional tambahan. J. Halaman keempat ya. Halaman ketiga. 1, 2, ya ketiga. Yang ketiga ini yang saya sarankan ya, supaya ibu tidak merasa apa itu kok neng kono bengi kok kosong ya, itu saya sarankan ikut minimal ya, yang ini minimal ikut Sanya Walking Street. Kalau nggak Sanya Walking Street, ini jalan-jalan ya. Kalau nggak Sanya Walking Street, ya ikut yang kalau ada pasar malam. Nanti tanya untuk makan malam. Yeah. Di samping tadi, kalau kita nggak ikut program makan malam, maka kita bisa bawa sisa makanan yang siang hari tadi itu kita masukkan di dalam Tupperware, lauknya juga kita bungkus rapi, nanti kita makan di hotel, begitu bisa seperti itu. Dan juga di sana ibu-ibu, negara Cina itu negara sehat, karena
masakannya nggak begitu asin, minumnya nggak begitu manis. Jadi kopi susu ki yo rano kayak tipis banget gitu. Kita sehat yang ngono model. Sehingga kalau ibu-ibu biasa membawa ngopi omnya yo nggawa saka kene. Untuk masak air di sana sudah ada. Nah, ada untuk tempat masak air tuh. Ya bawa ya Nescafe, susu atau kopi mix atau kopi apa luwak seperti itu ya. Nggih. Juga bawa mie mungkin juga bisa jadi ya bawa mie beberapa saja mie apa? Mie baik itu mie yang dimasak atau mie gelas. Mie anu apa? Yang cup itu cup tuh seperti itu. Nah, saya walking street ini jalan-jalan ya, ini jalan-jalan kalau seperti kita mungkin di Malioboro lah gitu, diajak jalan. Nah, dari hotel untuk menuju ke Malioboro seperti itu semuanya dijual oleh si guide itu. Masing-masing disuruh bayar 80 RMB. RMB ini 20 kali 2.250 ya sekitar 100 swidak tambah 16 176 tambah sidik ya 180-an lah. 200-an lah. Nggih 180 kurang sedikit. Nah, yang kedua ini Sanya Night Cruise nomor 2. Sanya Night Cruise itu kita nanti punya pengalaman tersendiri, kita naik 2 ini aja mungkin. Tetapi kalau bagi bapak ibu ibu-ibu yang mau ikut yang lainnya pengen coba-coba boleh monggo. Tetapi yang saya punya pengalaman itu kemarin itu 2 itu. Kalau yang lainnya saya nggak bisa cerita karena saya belum pernah ini. Kalau Haitang Bay, kalau yang Sanya Night Cruise itu kita naik kapal pesiar, kapal pesiar gede itu, Terus nanti di atasnya nanti ada musik sama tari-tari Cina itu, Kemudian ada lampunya yang terang benderang itu. Kemudian kita di kejauhan kita akan melihat hotel itu, seluruh hotel itu permukaannya itu TV. Ternyata TV itu tidak seluruh hotel itu blok TV ternyata. Jadi kalau ini ada hotel ya, ini jendela. Terus ini lantai di atasnya lagi ini jendela. Maka ternyata sebenarnya TV itu ada di jendela sini, sepanjang jendela, terus panjang jendela. Dari kejauhan nampaknya itu semuanya TV. Dan itu TV hidup, Nah itu di foto bagus juga itu. Nah kemudian kalau nanti masuk itu bayarnya 200 RMB, ya sekitar 450. Nah saya kemarin grup saya cuma ikut 2 itu saja. Grup saya yang lainnya kami nggak ikut. Nah terus fasilitasnya apa di Night Cruise itu? Fasilitasnya adalah kita dapat buah, bayar 450 mengentuk buah karo minuman. Minumannya ada 3, jangan keliru ibu. Saya sudah diterangkan di atas, sudah diterangkan oleh nanti minumannya ini. Nah dasar ya wis mungkin rada pikun ya. Begitu naik di atas itu antri ambil buah, Bu Novi di depan saya ambil minum. Enak mas, mosok ora enak iki tak jajal. Bir, minuman keras. Ya Allah, jadi astagfirullahaladzim ya Allah. Yes, istighfar. Ternyata waktu di base itu udah diterangkan, saya lupa. Ibu-ibu, bapak-bapak, nanti jangan sampai salah ambil minuman ya. Ada minuman keras, bir. Ada ada 3 macam kok. Jadi Coca-Cola, terus sama Sprite, Coca-Cola, Sprite, sama bir. Bir ini ternyata aku lagi cerita bir ini ternyata enak. Rasanya koyo kenyes koyo gambar kayak orang rasanya koyo pahit-pahit enggak loh. Ternyata, tapi belum sempat masuk ke tenggorokan lagi nih. Gitu ya. Oke. Nanti mau tenang-tenang dodol ronde gitu. Nek rondo kata. Ya, Sanya romantic show ini biasanya tari-tari ya romantic show. Kemudian Sanya Yalong Bay
Paradis ini nggak tahu saya, luxury nggak tahu, Haitang. Nggih. Jadi nek arep nyoba wong ya larang ya. Monggo ini saya ya waktu itu boleh monggo Bapak Ibu boleh. Sing niki wau Nggih. Nggih. Nah, ini ke halaman 2. Halaman 2. Nggih, halaman 2 itu nggih. Yang pertama itu gambar ada batu ini. Ini adanya di nanti setelah kita naik kabel kar. Yang sebelah kanan, atas kanan ini kabel kar. Nggih. Itu pemandangannya asik nggih. Kabel kar anu, gratis. Sudah termasuk kabel karnya. yang semuanya ini yang di tempat ini udah gratis. Nggih, sudah gratis. Terus ketika kita naik di atas itu ketemu ini ada tugu ini. Biasanya udah di foto-foto tugu ini. Nggak tahu saya maksudnya tugu itu tugu apa ini. Kemudian Selamat datang. di bawah pantainya sih sebenarnya nggak indah-indah amat, tidak seperti di Jogja di Indonesia sebenarnya. Nah, yang paling bawah ini pemandangan dari atas ketika kita naik di kabel kar. Oke. Jadi gini Ibu-ibu, kabel kar itu menuju satu bukit, ya. Iya, gondolan kok. Oke. Di bukit itu nanti kita di bawah kita bisa ngelihat ke bawah, tapi ada naik lagi. Naiknya terap tangga 2 kali naik itu. Nah, ketika kita naik di sini itu ternyata di situ tuh ada hamparan apa itu namanya atau landasan yang dibuat dari kayu, nggih. Itu mengelilingi bukit ternyata. Nah, waktu itu kenapa lama banget orang-orang nggak sampai? Ternyata mereka muteri bukit. Muter bukit ya kira-kira kurang lebih 1 kilo. Dan katanya wah asik. Jadi di atas bukit itu bisa melihat pantai di sekeliling, pemandangan sekeliling nggih. Nggih, saya hanya jalan sedikit, wah kok sepi ya. Aku dhewe wis wedi balik meneh. Ternyata tak bel, "Di mana Bapak? Kami muter." Waduh, ya wes aku ora melu, aku asik. Tadi saya asik di bawah moto-moto, ada merpati yang manut-manut banget kayak kita bawa roti ya, itu roti disebar-sebar. Merpatinya itu nanti nempel gitu, ada yang di sini, ada sini. Nanti tak kirim nanti. Ada di sini, itu seperti itu, ya. Nah, kalau ibu-ibu masih kuat, ya saya sarankan untuk jalan. Nggih. Kabel kar, nggih toh, naik bukit toh, terus turun. Nah, di halamannya ini itu sebenarnya belum puncak banget. Ini masih di puncak yang nomor di bawahnya puncak. Kita bisa lihat foto-foto sana. Nah, ternyata masih ada tangga, terus ketemu hamparan jalan menuju ke bukit, terus nanti bukitnya muter bukit itu. Apa? Tinggi sekali. Tapi lebar banget kok jalannya. Ya, selebar ini ruang tamu ini. Ya, lebar banget dan aman banget. Nek dhuwur-dhuwur ki sikile sing ra kemen dinyang. Jadi nanti coba diukur sendiri aja kira-kira kuat apa enggak. Karena di situ cuma naik 2 tangga, sudah setelah itu datar. Ya, mengelingkari bukit. Ya. Terus ya, sebagaimana sudah dijelaskan ya, harga kenapa? Alena minta keju lagi yang keju. Nah itu, ini. Oh ya. Waduh. Sudah. Oke. Ya. Harga yang saya publish kemarin itu ternyata harga saya nggak ngelihat bahwa itu tuh harga yang apa namanya? Maka sebenarnya harga di masa liburan itu sebenarnya ini seperti tidak jauh dari yang tanggal 30 seperti ini. Makanya kemudian ketika kita 5 hari turunnya di angka 57 kurang 10.000 ini. Kemudian
Jadi sehingga ibu-ibu semuanya pelunasannya tinggal 3 juta ditambah 190.000. Kemudian nanti masih ada lagi ini pajak 1% dan sama harga belum termasuk tips guide itu 430 per pack itu. Jadi totalnya sekitar hampir 200. Jadi ya sebagaimana yang saya sampaikan di itinerary itu, bahwa totalnya ibu itu kurangnya yaitu kemarin itu di angka 3.190.000 gitu. Kemudian tur ini menggunakan visa group. Visa grupnya sudah free. Nah, berbeda dengan yang saya share kemarin Guilin itu. Di Guilin itu memang 8 hari. Kemudian harganya di harga sekitar itu, tetapi ada tipsnya itu hampir 1 juta. Kemudian ada pajaknya, juga ada apa ya kemarin, totalnya agak mahal tuh 2,4 tambahannya. Jadi beruntung sekali untuk yang Hainan ini kita hanya membayar kelebihannya adalah sekitar 500-an itu di luar yang harga itu, yaitu hampir 500, yaitu 430 dan 1,1%. Oke. Untuk berikutnya di halaman berikutnya, nanti setiap di pantai nanti ada foto bersama seperti ini, ya seperti ini, foto bersama, untuk kenang-kenangan, rata-rata ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, rata-rata 20, tapi besok 30-an besok, atau gayeng, Nah, oke. Sementara itu dulu Bu, perlu saya sampaikan. Kira-kira adakah pertanyaan dari ibu-ibu tentang sangune piro, mana gitu ya? Sangune piro. Nah, nek Mbak Wari mesti retekon sangune piro, biasa. Pengen dipoto. Jadi gini ibu-ibu, kebutuhan kita hanya untuk makan malam saja, di luar yang sudah dibayarkan itu. Kebutuhan kita untuk makan malam saja. Kemudian, tetapi ada optional program ini, optional tour ini yang monggo terserah, yang kalau apa yang menjadi pengalaman saya itu KW ya, 2 itu kalau yang lainnya nanti bisa tanya. Kadang-kadang mereka mau nge-share apa ini, coba seperti apa ininya, videonya bisa kita lihat. Nah, nanti kalau yang sanya aromatik itu seperti apa. Nah, memang ini kalau diukur dengan kita rupiah kita kok rada dhuwur. Ya maksudnya ya betul ya. Tapi harga-harga di sini ya 2 kali lipat lebih ya, dari kita, seperti itu. Tapi kalau di sana kok ya ora kroso ya. Makanya di sana kalau uang rupiah di sini. Jadi ini Ibu, untuk kebutuhan 280 saja ini, maunya ikut 2 ya, nomor 2 sama nomor 7 ya, itu 280 kali 2, 280, 560 ya 600. Jadi misalkan maksudnya gini loh, kita mau tuker jual itu kira-kira awal piro, ya misalnya awak dhewe ndek 4 yuta apa 5 yuta ki entuke piro pirang jual ke sedeng ora nek dipakai sana gitu. Nggih, karena oleh-oleh yang disodorkan kepada kita itu kebanyakan di tempat yang ya mohon maaf tadi mahal-mahal tadi itu. Semuanya di apa itu ya umumnya untuk beli obat. Nah, yang sesungguhnya obat itu sebenarnya nanti bisa kita cari di sini. Semuanya udah herbal dan sebagainya. Nah, herbal itu kemarin
Ya mau Herbal di sana. herbal itu ternyata kemarin itu saya lihat ada jamaah yang lihat itu ternyata dari bahan penis anjing. Nah, ada tulisannya, ada nanti ini gimana ini? Nah, saya sampaikan pada konsorsium. Ini kok sampai ada bahan seperti ini? Wah ya nanti saya sampaikan gitu. Kan ada bahasa Inggrisnya apa itu kemudian dicari di Google Translate kok seperti ini ya. Padahal waktu itu belinya sudah 4,5 juta ya. Yes, kata betul. Ya prinsipnya di sana kalau mau belanja itu disediakan di market itu di pasar malam itu, ya. Atau kemudian tidak atau kemudian masuk mall. Nah, masuk mall juga mereka kalau mau ke mall, ayo siapa yang mau ke mall nambah 80 itu. Padahal yang tinggal mandek. Tetapi kan gini, jadi secara psikologis yang seharusnya dia sudah bertugas sudah selesai jam 4 umpamanya gitu ya. Sampai hotel, tapi maka sopir dan guide itu dia harus mau nungguin sampai jam 9 malam umpamanya. Itu kemudian mereka nah seperti mereka belanja di mall itu, kemudian menunggu mereka, kemudian yang sebenarnya udah di luar tugas dia, seperti itu. Ya kita maklumi itu, tapi apa kita mau ambil atau tidak, monggo silahkan, seperti itu. Enggak, itu kalau bawa baju 5 pasang aja cukup. Sabun sudah cukup, nggih. Nggih. Apot-apot pegang. Kan dari sini udah nggak ganti. Iya. Yang dipakai dari sini kita berangkatnya kan jam 9 pagi, ya. Sampai sana kan nggak berkeringat kan? Ya, berkeringat ketika kita keluar dari stasiun, kemudian naik bis sudah AC lagi, turun dari bis masuk di bandara AC lagi, sudah nggak ada keringatan kita. Kalau di ini apa namanya pesawat membawa air minum itu kok sok oleh ya. Jadi boleh. Boleh. Wong saya naik apa? Jadi jangan nyolok motor di tas, ini kelihatan minumnya enggak, tapi di dalam tas itu. Boleh. Dalam tas. Iya. Kira tukang itu pakai termos panas itu. Ya, boleh. Enggak apa-apa, enggak masalah, ya. Karena mesti dikon buang enak anu. Jadi kalau nuker 1 juta, ya sisanya hanya 400. Ya. Kalau paling enggak seribuan jadi 1.000 yuan tuh jadi berapa? 2.200.000. Nggih. Boleh, monggo. Pak, itu kalau bawa makanan apa Pak kalau di sana enggak ini buat kita di sana itu ya. Kalau sebenarnya untuk kebutuhan makan kita udah enggak. Kalau mau ngemil atau pengen mie dan sebagainya, itu ya kalau perjalanan itu kan kita bawa mie ke resto, pengen karo ngemil mie, ya nanti air panas itu ada, gitu. Nah, kepengen bikin minum ya Nescafe campur karo SKM susu kental manis, itu atau Torabika yang kopi susu itu, ya. Atau Nescafe. Saya minta di hotel waktu itu, dia diajak bahasa Inggris nggak bisa, sampai akhirnya saya bilang gini, saya ambil gelas terus karo sendok, terus ini gini, ternyata nggak ada dia. Jadi di sana disediakannya ya teh teh tawar, seperti itu. Ya. nanti nginepnya berapa malam ya Pak? 3 malam Ibu. Jadi Senin ya. Senin malamnya di pesawat, Senin nggih. Terus Selasa malam, Selasanya tur, terus Selasa malam. Terus Rabu pagi tur, Rabu malam. Terus Kamis pagi tur. Kamis malam,
Kamis malam tidur, terus ya. Bukan. Senin toh. Kemudian Selasa. Selasa piknik. Kamis di pesawat ya. Senin dia. Ini malam tidur, pagi sampai malam. Ini pagi sampai malam, Yang ini tidur di pesawat. Sebentar. Cuman berapa hari? 5 hari kan? Sebentar. Pertama di pesawat, terus hari kedua, hari ketiga. Hai. Siji, loro, telu, 3, iya. Kan malam Jumat, malam Kamis. Jadi Senin ya, Senin. Terus Selasa sampai sana sampai malam Selasa. Terus Selasa tidur Selasa, Rabu, Kamis masih tidur sana, nggih. Ada pulang. Kamis di pesawat nih. Kenapa mungkin Pak? Oh, Kamisnya masih tidur, nggih. Masih tidur di hotel. Jadi 3 malam. Selasa, Rabu, Kamis tidur di hotel. Dari pagi sampai malam ada acara terus. Nggih. Nah, Kamis toh. Tapi kok itu jam 7 udah nyampe. Sebentar. Jumatnya kok jam 7 udah nyampe. Siji, loro, telu. Oh iya. Berarti Kamis kan malamnya di pesawat. Jumat kita udah pulang. Jumat pagi udah sampai sini. Oh. Malamnya cuma Dua. sampai jam itu kan pesawat jam 3.50. Oh iya. Ya ini sudah dianggap bermalam ini. Ya ampun. Karena jam 3 masuk hotel jam 4 itu sudah di booking malam ya. Dulu itu terbangnya jam 6 ya kita. Jam 6 pagi, 6 sore. Sehingga sampai sana jam 11 malam kita bermalam. Nah ini berangkatnya mundur. Sehingga ini ini sudah dianggap tidur bermalam telu yang enggak hari keempatnya tidak tidur sana setelah selesai makan peserta berkumpul dan langsung menuju bandara. Iya, tengah malam ke bandara setelah makan malam, kemudian jam 4 dini hari, jam 4 terbang. Nggih, Jumat. Nggih, dini hari. Oke. Jam 1-an udah ke bandara. Iya, Habis makan malam, berlama-lama di bandara, proses check in. Ya mungkin habis Isya mungkin ya. Jam 8 habis makan malam terus berangkat ke bandara. Ya. Ya memang hitungan malam itu kadang-kadang seperti itu. Itu habis makan malam dapat. Enggak, Pak di pesawatnya dapat. Oh iya. Ada. Ada breakfast. Di pesawat ada breakfast. Tulisannya sih biasanya Jakarta breakfast. Oh iya. Oh iya, berarti Desanya Jakarta ada breakfastnya. Gitu ibu-ibu. Berarti sampai sini Jumat Ya, malam. oke. Terus naik kereta kita Sabtu pagi. Saya Langsung itu kan sampai Cengkareng jam 7-an. Berarti kan pakai keretanya yang siangan. ya, oke. Kita siang dan yang jam-jam Sebagian peserta yang lainnya ada di Jakarta. Oke. jam 10-an kereta bisa langsung. Gila jadwal kereta ini Ya. sesuai. Kan ini sampai Cengkareng. Begitu ya. Sementara saya tutup ini ya, ininya. Sementara saya tutup ininya, nanti kita Jam
lanjutkan bincang-bincang ya. Demikian acara penjelasan tentang tur Kahenan untuk program Besdil yang insya Allah nanti akan kita laksanakan tanggal 23 Desember hari Senin sampai dengan hari Jumat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.